Nah, batu-batu tersebut itulah uniknya ciptaan daripada Tuhan, digolongkan berdasarkan kekerasan. Kecubung kasih ini itu dipercaya dan diyakini sekali itu memang mengandung energi yang membuat cinta kasih. Itu dinamakan Padma Agung. Itu biasanya adalah untuk merukunkan pasangan suami istri. Kalau Mira Delima itu kan yang masuk, ini kita cerita kalau memang dapat yang asli. Itu biasanya airnya itu siapa yang memiliki itu kemungkinan akan jadi orang penting. Bila ditaruh di ini, dia akan menjadi orang penting dan untuk kekebalan. Kembali lagi ke batu yang berkaitan dengan cinta kasih. Tadi kan sudah disebutkan rose quartz dan lain sebagainya. Nah, untuk di Bali sendiri, menurut Biro, apa aja jenis batu dengan nama daerahnya yang berkaitan dengan cinta kasih ini? Wah, ini pertanyaannya hebat juga. Oke, jadi ada beberapa pelutu atau beberapa lontar tentang Capcan Soce atau batu permata. Ada satu batu permata termasuk batu permata ruby, namanya Padma Agung. Ya, jadi ada batu permata, saya terjemahkan itu. Jadi batu permata ini ada siluetnya seperti bunga Padma, ya. Biasanya batu permata ruby itu dinamakan Padma Agung. Itu biasanya adalah untuk merukunkan pasangan suami istri, merukunkan kehidupan dalam rumah tangga. Itu salah satu contoh. Kemudian batu permata yang lainnya itu yang mungguh ring sase adalah kecubung kasih itu. Kecubung kasih yang kecubung, ini? Ya, kecubung kasih ini itu mungguh ring sase. Namun kalau batu pink quartz itu memang tidak ada di mungguh ring sase untuk pengasih, tapi kalau kecubung kasih memang ada. Jadi dia adalah membuat bagaimana untuk meningkatkan kasih sayang kepada pasangannya. Nah, bagaimana cara ininya? Pada umumnya kalau di Bali dia menggunakan minyak dia. Itu apa lagi? Nah, ini kan menggunakan minyak, ini kan untuk contoh. Okay. Menggunakan minyak kalau di Bali, kemudian mengambil batu, ini kan batu rose quartz atau batu cinta kasih. Okay. Ya. Pada umumnya kalau di Bali ini mencari kelapa atau kelapa lanang. Yang dimaksud kelapa lanang ini memang sih agak susah ya. Jadi minyak yang di dalamnya ada kelapa yang di dalamnya sudah ada minyaknya. Itu yang digunakan. Maaf, Jero, memang itu sudah ada. Ada. Kalau nggak ada nggak jadi minyak ya? Ya. Nah itu ada. Nah makanya, tetapi kalau tidak ada kita menggunakan minyak kelapa biasa. Bisa orang bilang. Nah ini yang kita gunakan, ya. Pasti minyak yang kita gunakan ini adalah minyak yang belum pernah dipakai masak. Okay. Jangan sampai sudah pakai masak bepindang, itu kan gawat. Soalnya orang jelantah ya. Ya, jadi minyaknya masih natural, ya. Jangan menggunakan minyak yang berdasarkan minyak-minyak dari zat kimia, itu jangan. Apa? Maksudnya minyak kayak minyak produk-produk itu jangan. Gunakan minyak kelapa asli. Lebih bagus lagi kalau Mbak siapa namanya? Gek Yuni membuat sendiri. Nggak bisa buat nggak sendiri. Bisa. Jadi beli aja. Jadi tahu kalau itu memang benar-benar minyak asli. Okay. Nah setelah itu batu permata ini, ya, ini kita tempatkan depan itu dupa, ya, dengan canang seperti itu. Ini kita tempatkan seperti ini. Jadi ini yang jangan menyentuh. Karena ini adalah simbol ego. Kalau untuk pengasih-asih jangan ya. Ini begini. Ini pegangnya begini. Ini pegangnya begini. Jelaskan ya kelihatan. Nah, ini begini. Ya, ini adalah simbol ibu. Ini simbol cinta kasih. Nah, ini diturunkan. Okay. Diturunkan. Kalau kita pas kita memegang, mudranya seperti ini. Ya. Nah, sedangkan kita lagi seperti ini kan? Okay. Nah, seperti ini. Baru nanti kita masukkan ya. Masukkan ke dalam. Sudah kita masukkan, lalu kita biasanya ditaruh di kena bulan purnama. Itu adalah simbol daripada Semarorati Kamajayo. Jadi simbolnya di sana. Ya, jadi simbol perpaduan kasih itu di bulan purnama kita tempatkan di depan. Itu biasanya di tempat yang suci,
mungkin itu kita taruh. Tetapi ingat bulan purnamanya harus jelas. Kalau bulan purnamanya ini mendung, wah cintanya juga mendung. Cintanya Ini syaratnya ya. Okay. Cintanya Ngaruh. mendung. Berarti itu jampi-jampinya ya? Ya. Ada juga yang menggunakan kadang batu ini ditumbuk, dibuat kecil, lalu dimasukkan ke sini. Nah, untuk mantranya saya tidak menyebutkan karena ini sangat sensitif sekali, karena sangat bahaya sekali kalau disalahgunakan. Ya, ini ditempatkan. Nah, setelah itu pada bulan purnama, dan ketika kita melakukan ini tidak boleh ada ambisi. Jadi ada istilahnya gamma, beta, alfa, theta, delta. Kita harus berada pada posisi frekuensi alfa. Alasannya apa? Jangan sampai ketika kita buat ini kita tujuan mau mempengaruhi siapa. Oh, gini ambisi. Otomatis kita di beta atau kita lagi crowded di gamma, tidak bisa. Apalagi di super gamma. Nah, makanya ketika keadaan sedang tenang ini taruh. Ya, biarkan sinar bulan purnama ini menyinari batu ini. Dan pantangannya adalah tidak boleh ditaruh di luar daripada pekarangan. Di tembok itu pantangan. Karena pernah melakukan itu, ditinggal 3 jam hilang. Diambil orang. Oh, berarti itu pantangannya itu karena dipanggil orang ya? Tempat punya mahal. Harus di mana? Ya? Ditempatkan di karangan. Biasanya ditempatkan di tempat suci. Biasanya kalau ini kan tempat kalau orang punya kalau semeton kita mempunyai kerajaan, kadang di tempat yang di piasan itu. Nah, itu. Di depannya piasan, depannya piasan. Kan nggak dapat sinar bulannya. Ya, makanya depannya piasan. Yang penting dia kena sinar bulan atau ditaruh di di posisi yang tidak boleh diketahui orang. Karena apa? Hal ini kan pingit. Kalau sampai diketahui apa ini? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Apalagi ternyata maaf aja nih sudah punya pasangan gitu di rumah. Ini apa, Pak? Gitu. Kan bahaya kan gitu. Nah, terus ini fungsi minyak itu untuk apa? Kalau misalnya mungkin untuk masak kan? Nah, minyak inilah yang digunakan sebenarnya adalah untuk pengasih asih. Tapi ada mantra, ada caranya sana. Ini yang saya rahasiakan. Ada sedikit sana upakaranya sedikit yang tetap saya rahasiakan untuk ini. Nah, ini sana yang sangat bagus dibandingkan ada juga sana yang lain. Tetapi kalau menggunakan batu permata gunakan itu. Begitu juga dengan kecubung kasih. Biasanya banyak klien-klien saya juga itu juga untuk menarik hutang. Umpamanya hutang yang tidak terbayarkan, ini dipakai. Orang kasih kan? Ya, biar kasih baru biar bisa dari. Jadi kita bukan cuma untuk cinta kasih untuk apa, tapi memang juga banyak untuk pada umumnya juga bisa digunakan kalau kita ingin berbicara untuk untuk mempengaruhi orang. Panyono aji ro kembang ujuk semua saja do manggono mripat kiwolan tengen wong sabuwono. Ada doanya tapi kan saya potong dikit. Wong sabuwono dalam saliranku podo takluk lan asih marang aku asih saking kersaning semarang ate. Gitu kan. Nah, ini ini kan dicolekkan. Nah, jadi colekkan ke diri sendiri apa ke orang lain? Ke diri sendiri. Kalau itu untuk audien kan wong sabuwono itu artinya semuanya. Kalau kita sekarang audien ada 100 orang kita colokin ya silahkan. Capek dong. Ya makanya. Apalagi kalau bekas pindang. Ada ininya ada. Ketika kita melakukan ritual seperti orang Bali kan biasanya dilengkapi juga dengan ini yang juru pakai acuan dalam lontar apa sekarang? Dalam lontar. Jadi ada lontar. Nah, pertanyaannya bagus. Sekarang kalau kita ngambil itu adalah dalam lontar. Lontar apa pelututnya yang ada batu permata? Itu namanya combine. Jadi kita combine. Jadi jika ada yang menggunakan lengis lanang, ada juga kalau di lontar kan ada lengis lanang, ada kawe-kawe, yaitu jaring sutra, ada lontar yang menggunakan namanya aji pengasih tuntung tangis dan lain sebagainya. Nah, acuan ini saya combine. Jadi batu permata ini secara literatur memang memancarkan energi untuk pengasih. Kita combine dengan minyak ini. Bahkan kalau di dalamnya ini saya ada gulma yang dibilang adalah buluh perindu. Maaf. Kalau dibahas buluh perindu boleh nggak saya tanya? Nanti kita ada momen tertentu membahas. Nah, ini kita combine, kita jadikan satu. Jadi dengan kita jadikan satu, energinya akan menjadi sangat luar biasa. Jadi ada simbol pertiwi, sudah itu ada simbol akase. Karena kalau batu itu kan simbol pertiwi dari bawah.
Yaitu kalau gulma ini adalah simbol yang di kainnya, buahnya, suahnya, burnya ini, buahnya, yaitu suahnya kan dari minyak kelapa itu. Jadi 3 simbol kita jadikan satu. Dari segi ini, kita kan juga ingin merasakan apakah itu ada getarannya atau tidak. Nah, sebuah batu itu gimana caranya mendeteksi? Kalau kita membicarakan getaran adalah kembali kepada jenana daripada seseorang tersebut, kembali pada rasa. Namun di sini kita pakai patokan bukan memakai jenana atau rasa seseorang, karena yang kita pakai patokan adalah memang berdasarkan literatur batu-batu ini sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau untuk merasakan getaran kembali pada seseorang itu, kemampuan seseorang dalam menganalisa berdasarkan energi metafisika atau berdasarkan energi supranaturalnya. Artinya secara kasat mata, artinya bagi orang awam itu kan perlu tahu dia dulu. Gimana nih batu ini ada isinya apa? Tidak ada rohnya kan ya, biasanya orang awam itu. Nah, memang ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi untuk mengetahui energi daripada batu ini adalah secara kasat itu mungkin tidak gampang. Yang paling bisa kita lakukan adalah ketika kita buktikan ternyata berhasil. Itu sama kayak kekuatan-kekuatan daripada doa. Jadi kalau kita bacakan doa ini berasal pada kembali pada jenananya. Jadi inilah sana atau bahan-bahan yang sudah melalui proses penyelidikan. Contohnya ada beberapa lontar Bang Aryo Wayobio dan lain sebagainya. Di sini dituangkan literatur-literatur di lontar itu salah satu batu yang bisa mempengaruhi lawan jenis atau mengenai orang lain, bisa tunduk dengan kita atau cinta kasih dengan kita. Kembali sekarang untuk membuktikan secara kasat mata sesuatu hal yang berbentuk metafisika, sesuatu hal yang berbentuk supranatural itu memang berdasarkan jenana masing-masing. Nah, terkait, maaf ya Pak ya, boleh? Ini kan sebagai sarana untuk membuat lawan jenis kita jatuh cinta atau rukun gitu. Apakah nanti kalau seandainya batu itu hilang atau minyaknya habis, nanti orangnya bisa musuhan dong? Sebenarnya ini kan adalah pembuka jalan. Oh gitu. Beda dengan pelet ya. Beda dengan pelet. Makanya kalau ilmu untuk pelet bahannya juga beda, bukan seperti ini. Kalau pelet setelah sudah habis aromanya atau ininya, dia akan hilang. Orang akan tersadarkan. Namun kalau ini kan bukan. Oh, berarti ini bukan pelet ya? Dia bukan pelet. Karena apa? Karena batu-batu ini kan bahan alami. Bahan alami. Jadi dari ini dia bisa mempengaruhi, membuka jalan agar kita itu pikiran-pikiran kita dalam kita berbicara, dalam kita berkomunikasi, arahnya itu memang tepat. Sama contohnya ketika kita gunakan nefrit. Nefrit ini bisa digantung. Ini penempatnya kan di cakra anahata. Di cakra anahata dia mempengaruhi cakra jantung atau cakra tengah ya. Ini kita buat kalung, itu kita tempatkan di sini. Ini Anda rasakan ketika Anda berbicara, dia akan lebih tenang. Arahnya ke cinta kasih. Dia akan mempengaruhi. Jadi mempengaruhi sirkulasi darah, mempengaruhi juga otak ini. Itu memang kekuatannya sangat dahsyat. Untuk membuktikan bagaimana kekuatan batu itu secara nyata, salah satu contoh begini. Kalau Anda punya HP zaman dulu atau baterai, itu di dalamnya apa yang bisa mengakibatkan munculnya kekuatan listrik? Batu bara. Oh, batu bara. Ya? Batu, mineral. Artinya batu itu mengandung energi. Contohnya nuklir. Nuklir itu bahannya dari uranium, itu dari mineral. Sudah itu apalagi yang lainnya. Itu juga banyak, sebenarnya banyak hal yang dari sebenarnya, magnet. Ada kadang pertanyaan, bolehkah batu itu dibawa ke kamar mandi kan begitu kan? Coba sekarang Anda taruh batu magnet, mau dia puluhan tahun di kamar mandi, tiba-tiba dia ada energi yang tidak bisa Anda jelaskan. Coba magnet yang ini bisa berlawanan.
itu bisa dijelaskan nggak secara logika bagaimana dari mana dia mempunyai energi? Itu salah satu sudut kalau kita melihat apakah batu itu mempunyai energi? Ya. Kereta api pun bisa zaman dulu bisa berjalan kan dari batu bara. Kereta loh bisa berjalan. Jadi itu batu ada energinya. Semua batu, banyak batu yang ada energinya. Bahkan di Bali sendiri pun kalau kita ginikan ari-ari itu ditempatkan batu di atas. Dan batu yang digunakan itu adalah batu bulitan, bukan batu bata. Jadi kalau yang paham, itu pasti dia tidak menggunakan batu bata. Mungkin orang tanya, batu apa? Batu batako. Kenapa kok ini ini kan untuk supaya tidak diganggu sama binatang. Tapi yang dicari kenapa batu bulitan? Batu bulitan atau batu ditukan itu juga ada filosofinya dan ada juga kenapa menggunakan batu itu. Kalau dibilang yang hitam sekali namanya batu goa. Kenapa menggunakan batu? Itu ada ininya, ada literaturnya dan ada maknanya. Dia adalah memancarkan energi yang ditakuti oleh black magic, oleh ilmu hitam, oleh buta dan lain sebagainya untuk menjadi penjaga melindungi Si ari-ari itu. Bapak ada lagi? Terakhir ya dari Bapak. Iya, boleh. silakan. Ada beberapa batu yang dalam bahasa Bali, ya dalam lontar itu kan ada Windusara, kemudian ada Windusari, kemudian Mirah Delima. Yang sering kita dengar itu di Bali itu mirah-mirah itu dipakai sebagai momon yang konon katanya bisa menghilangkan bau mayat. Nah, tolong jelaskan juga. Pertanyaannya, maut. Ya, Itu aja seperti ya apa. nggak apa-apa. Sekarang kembali ke kerasan. Oke. Sebenarnya semua batu merah yang ada mirah bang itu kalau ada meklening putih itu dinamakan Windusara. Ya. Mirah sliwah itu juga ada yang mengatakan Windusara. Namun sane mau utama dahat adalah bila meklening putih. Cuma sangat susah dicarinya. Nah, namun saya menyarankan lebih bagus mencari kelas ruby. Kenapa? Karena kelas ruby itu kekerasannya adalah 9 skala Mohs. Jadi saya menyarankan lebih bagus mencari Windusara yang berdasarkan ruby. Agate, kelas Agate juga ada. Nah, ini kelas Black Onyx pun ada. Nah, ini di sini ada titik. Nah, di sini ini juga bisa digolongkan sebagai Windusara. Di sini juga bisa digolongkan. Nanti ada pembahasan khusus membahas Windusara. Ini juga Windus, cuma di sini tidak bisa dikatakan ini Windusara. Tidak bisa, karena apa? Dasarnya merah. Sedangkan ini dasarnya hitam. Ya. Nah, sekarang yang bagaimana namanya Windusari itu adalah penamaan baru. Ketika warnanya itu terbalik, dibilang ini Windusari. Yang putih. Jadi putihnya lebih banyak, merahnya lebih sedikit. Dibilang adalah Windusari. Nah, kalau yang ini adalah mewindu. Jadi bedanya seperti itu. Nah, karena Windusara pasti ada Windusari. Pada umumnya Windusari itu digunakan oleh perempuan. Windusara digunakan. Nah, kalau Windusara itu munggurin sastra. Munggurin lontar sering digunakan sebagai momon. Momon itu ditempatkan pada mayat. Ya, menurut literatur, mayat itu tidak akan bau selama batu itu ada di mayat tersebut. Pada umumnya zaman dulu digunakan pakai benang di sini sekarang, ya. Mungkin alasannya juga kalau nggak pakai benang bahaya nanti ketelan. Hilang ya, mahal. Karena harganya juga mahal. Mahal. Ya. Windusara yang depositnya sudah mulai menipis dan mulai juga yang sangat terkenal kualitasnya bagus itu berada dari daerah Myanmar, Burma. Ya, Burma. Di sini kadang-kadang dibilang mirah sliwah. Gitu. Nah, kalau mirah delima itu adalah sebuah mitos. Mirah delima itu sebuah mitos yang diceritakan turun temurun dari zamannya kerajaan. Bila dimasukkan ke air dia akan menyebar warna. Nah, disinilah kemudian karena harga batu tersebut adalah ratusan juta hingga miliaran, akan munculnya oknum-oknum yang membuat batu tersebut sebagai tipuan. Nah, saya pernah melihat mirah delima yang asli itu kecilnya seberas,
Ya. seberas. Nah, seberas dimasukkan dia akan nyala. Namun saya pernah juga melihat pemain magic. Kebetulan saya kan dulu magician juga. Jadi saya tahu kadang-kadang sebesar begini, warnanya merah, tapi di dalamnya Putih. ada baterainya. Jadi dimasukkan bisa nyala. Itu adalah pekerjaan orang-orang yang iseng gitu loh. Kalau fungsi dari beda ya antara momon antara merah, apakah dia Windusaro untuk momon apa merah delimo juga? Windusaro. Windusaro ya? Windusaro untuk momon. Kalau merah delimonya? Kalau Mira delima itu kan yang masuk, ini kita cerita kalau memang dapat yang asli. Itu biasanya airnya itu siapa yang memiliki, itu kemungkinan akan jadi orang penting. Bila ditaruh di ini, dia akan menjadi orang penting dan untuk kekebalan. Untuk kekebalan. Semakin banyak sinarnya itu memancar. Jadi kita gunakan gelas. Kalau gelasnya itu 5 gelas, di atas 5 gelas itu untuk kekebalan. Itu untuk Mirah delima. Mirah delima. Tapi untuk momon itu yang untuk menghilangkan bau mayat itu benar-benar terbukti ya? Itu memang sudah banyak dari literatur, cakepan-cakepan sase, zamannya kerajaan sampai terjadi ributan sebuah kerajaan gara-gara rebutan mirah itu. Sekarang itu tetap dipakai walaupun tidak untuk menghilangkan bau mayat karena sudah diformalin kan. Oh gitu. Nah, sekarang itu jalan dijual kita tetap pakai. Kajian mana momon dikasih. Ya. Taruhnya di mulut ya Pak ya? Di mulut. Di mulut, Nanti kadang mau dibakar di Jabe. Ada juga untuk mempanas metatah. Itu juga pada umumnya untuk metatah itu supaya dia bersinar digosok. Nah, dicirikan. Itu si tukang sanggingnya itu dia menggunakan mirah. Nah, pada umumnya mirahnya ini ada tekniknya, ini ada teknik dibalik ketika menggunakan dan ada ketika memancarkan. Nah, itu nanti konten berikutnya baru dijelaskan. Jari di mana menempatkannya, sudah itu kapan dia dibaliknya, kapan di ini. Nah, itu ada. Itu. Ada lagi Bapak? Sudah cukup, nanti saya ketemu. Oke, baiklah. Nanti janjian ngajak-ngajak ya Pak ya? Baik, terima kasih Sobat Bali Express sudah menyaksikan bincang-bincang Bali Express kali ini bersama dengan Juru Bayu dan Bapak Nyoman Suwarno. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat.